Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, terlebih dulu Bapak minta maaf dulu kepada anak Bapak karena belum diberikan oleh pemerintah kita tatap muka, dulu menunggu perintah dari kantor dinas pendidikan apakah kita melaksanakan tatap muka atau tidak. Ya, kita nunggu dulu. Jadi kita selama menunggu ini kita menggunakan dulu daring dulu, belajar secara biasa. Nah, jadi Bapak memberikan kepada anak Bapak informasi terlebih dulu pelajaran kepada anak Bapak. Jadi kita melalui pelajaran dulu melalui daring dulu, ya. Jadi untuk tatap muka kita menunggu perintah dari atasan atau kepala dinas. Kita sudah diizinkan karena jalur kita ini kadang-kadang berubah kuning, ya, merah. Nah, itu berubah. Nah, tapi di sana kita terdaftar dibolehkan. Nah, tunggu dulu pemerintahan selanjutnya. Baik, silakan dibuka bukunya. Kita mempelajari, ya, masyarakat peduli dengan lingkungan atau kewajiban menjaga lingkungan, halaman 45. Ya. Kalau di buku guru di bab pertama. Perhatikan baik-baik. Pernahkah kamu berada di lingkungan yang kotor dan berdebu? Apakah kamu merasa nyaman berada di lingkungan seperti itu? Kamu pastinya tidak akan merasa nyaman berada di lingkungan kotor dan berdebu. Kita akan merasa nyaman di lingkungan yang bersih dan indah. Menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak warga negara. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi kita itu berhak. Makanya apakah kamu telah mengalami masa, ya? Jadi kita akan merasakan mengalami misalnya masa puber. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber, sebelum mengalami masa puber, hingga telah mengalami masa puber? Tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Ya, kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu rasakan. Lingkungan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan misalnya
berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui di masyarakat, ya, bagaimana kita mengalami di masyarakat itu kita harus memperdulikan dengan lingkungannya, ya. Misalnya kita mengadakan kebersihan lingkungan sekitar kita dulu. Misalnya lingkungan RT. Misalnya pembersihan parit supaya airnya bisa lancar. Ya. Bisa supaya tidak bau. Kalau kita airnya tidak lancar akan mengakibatkan bau dari berbagai kotoran. Jadi lingkungan kita itu kita jaga. Misalnya pembersihan, penanaman pohon, ya, tanaman pohon supaya kita bagaimana jaga lingkungan kita dan mengadakan apalagi siskamling keamanan untuk menjaga kebersihan kita supaya kita merasakan enak, ya, terhadap. Nah, makanya kita menjaga kelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan penghijauan. Kita tanam atau bunga, tanam di pekarangan. Menggunakan sumber daya alam secara bijak atau kepentingan orang banyak. Nah, kita menggunakan sumber daya alam itu secara bijak. Gimana? Nah, menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, ramah lingkungan. Mengelola limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi kita jaga yang sudah ditanam. Lihat di dekat Bapak itu Pak RT ngasih bunga-bunga setiap gang-gang supaya indah, pertukaran udara. Ya. Nah, paritnya gimana supaya jangan tertutup. Tapi masyarakat kita itu banyak yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Masa bodoh. Lebih-lebih kita tinggal nyiwa di rumah, kadang tidak merasa memiliki. Jadi kalau kita menyewa rumah orang itu kita rasa memiliki, gimana supaya paritnya bagus, tanaman-tanamannya juga bagus. Makanya kita di sana akan ada peribahasa, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus bisa pandai-pandai membawa diri kita terhadap lingkungan. Nah, bermacam-macam dan kewajiban itu. Misalnya, lihat di buku kamu, lingkungan merupakan tempat bagian manusia dan makhluk hidup. Nah, jadi lingkungan itu tempatnya adalah untuk manusia,
makhluk hidup lainnya untuk hidup bertempat tinggal. Makanya kita pelihara, kita jaga. Dan berkembang biak lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hidup. Oleh sebab itu, kamu sebagai warga negara Indonesia yang baik memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Kewajiban adalah sesuai yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Jadi kita menjaga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sudah di sana. Ya. Yang Bapak bacakan tadi. Menjaga dalam lingkungan, kewajiban kita. Nah, yang kita dijamin untuk menjaga lingkungan kita, kebersihan kita tercantum dalam pasal 28 ayat 1. Hak kita. Jadi jangan lupa. Contoh kewajiban warga negara terhadap lingkungan antara lain ikut membantu membersihkan lingkungan. Kata Bapak tadi, setiap misalnya RT minta masyarakat kita bersihkan lingkungan, ikut. Yang penting lingkungan kita dulu, baru selesai, baru masing-masing. Nah, itu contohnya. Menjaga keamanan lingkungan, ya skambling. Gimana supaya aman lingkungan kita. Dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Kita atur peraturan. Misalnya kita dengan tetangga masuk ke gang motor, tidak usah ganti knalpot yang nyaring, kasihan orang tetangga. Itu menjaga sama. Nah, sudahkah kamu lakukan kewajiban sebagai berikut tadi? Rasakan diri kita sendiri, nilai kita. Apa kita pernah membuat pembersihan? Iya. Sekalian kita yang parit supaya tidak kebanjiran. Pak RT minta, ayo kita gotong royong pembersihan. Kita turun menjaga lingkungan kita supaya kita enak. Potensi yang ada pada lingkungan sebagai kekayaan milik bersama harus dijaga sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, baik pada masa sekarang maupun untuk kepentingan generasi selanjutnya. Masanya kita menjaga lingkungan kita. Bagaimana parit kita bersih, kita jaga supaya tidak bau. Nah, bersih, rasanya enak. Tanami kembang-kembang di lingkungan kita dulu dan sekitar kita dulu, baru makin lain. Kamu juga memiliki kewajiban melindungi, menjaga, dan mengelola lingkungan. Jangan kita merusak. Ibu camat nanam kembang, iya. Di trituar tanamnya kembang, itu dipelihara. Jangan ditendang, pecah. Jangan ditendang. Kita pelihara, kita jaga. Ibu camat sudah, Pak Lurah sudah nanam kembang. Kita pelihara. Pak RT sudah nanam kembang supaya indah. Kita pelihara, kita siramkan. Nah, itu cara menjaganya. Mengelola lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dan mengisi kemerdekaan. Sama sekolah kita jaga yang sudah ditanam oleh kepala sekolah. Iya. Yang kita tanam mangga, kita tanam apotek hidup. Nah, kembang kita tanam, pucuk merah, kita pelihara, kita supaya sekolah kita lebih sejuk, enak. Nah, itu saja penyampaian
Bapak untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Bapak harap kepada anak Bapak, anak kelas 6, gunakan waktu sebaik mungkin. Buku tolong dibacain. Kamu yang aktif, jangan Bapak yang aktif. Jadi kamu harus banyak membaca buku. Silakan dibacai, karena sebentar lagi kita akan, tidak lama lagi kita. Jadi bacai buku 5, 6, 7, 8, 9, kamu harus secepatnya kejar. Belajar dengan sebaik mungkin. Gunakan waktu. Waktu tidak akan kembali. Jadi kamu harus yang lebih aktif. Jangan tergantung daripada Bapak, tergantung daripada Ibu. Kamu harus gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar kamu. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.